Nama pelatih Belanda keturunan Indonesia diajukan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk gantikan Shin Tae-yong menyusul kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Skuad asuhan Shin Tae-yong menderita kekalahan dengan skor 1-2 pada saat bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laga itu diharapkan memberikan 3 poin penuh kepada skuad Garuda yang hampir menang atas Bahrain pada 5 hari sebelumnya. Sebagai pengingat, timnas Indonesia unggul dengan skor 2-1 hingga masa injury time melebihi batas yang seharusnya saat menghadapi Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Namun, skuad Garuda justru gagal meraih kemenangan karena gol kedua Mohamed Marhon pada masa injury time babak kedua ketika laga sudah melebihi 3 menit daripada yang seharusnya. Tak ayal, harapan agar timnas Indonesia meraih kemenangan di laga kontra Cina pun membuncah. Namun demikian, skuad Garuda justru kandas dengan skor 1-2 setelah sempat tertinggal 2 gol lebih dulu pada babak pertama. Gol Behram Abdueli pada menit ke-21, dilanjutkan dengan gol Zhang Yuning pada menit ke-44, hanya bisa dibalas sekali oleh Tom Haye pada menit ke-86. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah, dan timnas Indonesia harus menelan pil pahit pertamanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak keputusan Shin Tae-yong yang dipertanyakan oleh para supporter timnas Indonesia, terutama dalam penerapan line-up. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun telah berjanji untuk melakukan evaluasi mengenai timnas Indonesia setelah kekalahan ini. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah, kata Erick dalam unggahannya di Instagram. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, janji Erick Thohir. Warganet pun meminta agar pelatih Shin Tae-yong dievaluasi setelah kekalahan ini, sebagaimana disuarakan oleh akun _Huri. Evaluasi STY kali ini, katanya. Keputusan STY, line up sangat blunder wajib dikritik keras, kata akun Kangabin 06. Yang lain, ada yang mengusulkan nama pelatih berdarah campuran Belanda Maluku, Giovanni van Bronckhorst. Setuju Pak Erick Thohir? Kalau perlu siapkan Giovanni van Bronckhorst, demikian komentar Boy Mentarmi. Sebagai informasi, Van Bronckhorst merupakan legenda timnas Belanda yang pernah membela Barcelona dan Arsenal di puncak karirnya. Pada saat ini, dia sedang meniti karir sebagai pelatih dan telah menangani sejumlah tim besar Eropa, seperti Feyenoord dan Rangers. Pada Juli 2024 lalu, pria berusia 49 tahun itu ditunjuk sebagai pelatih klub asal Turki, Beşiktaş, dengan kontrak hingga 2026. Pelatih Shin Tae-yong masih yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 meski kini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C babak kualifikasi. Timnas Indonesia hanya meraih 1 poin dalam 2 pertandingan di Oktober 2024 ini. Setelah mengimbangi Bahrain 1-1, skuad Garuda dihajar Cina 1-2. Hasil itu membuat Indonesia kini hanya mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia dipepet Cina dengan poin yang sama di posisi dasar klasemen. Shin Tae-yong membeberkan target yang akan dituju timnas Indonesia pada putaran ketiga ini, yaitu finish di peringkat ketiga atau keempat. Posisi ini membuat timnas Indonesia memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia dengan bertarung di ronde keempat. Menurut saya peluang masih sama, kita masih berpeluang masuk ke playoff. Saya yakin sekali, kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Tujuan masih sama dari awal, kita akan mengejar posisi 3 atau 4 agar bisa lolos ke babak berikutnya sampai lolos ke Piala Dunia 2026. Ujar Shin Tae-yong. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengaku saat ini perasaannya masih sakit karena pertandingan melawan Bahrain yang penuh kontroversi dan kalah dari Cina. Kondisi para pemain tidak masalah,
dan saya pribadi pun baik-baik saja. Tetapi memang suasana hati tidak baik, kata Shin. Apalagi saat tandang melawan Bahrain kemarin, mungkin saya bisa bilang kita kena rampok. Secara perasaan, saya sendiri sangat sulit. Apalagi kemarin kita lawan Cina kalah 1-2, ucapnya menambahkan. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari laman FIFA, pertandingan Indonesia versus Jepang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Usai melawan Jepang, Indonesia akan berhadapan untuk yang kedua kalinya dengan Arab Saudi. Laga Indonesia versus Arab Saudi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024. Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik meski baru saja telan kekalahan dari Cina di matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda bisa semakin tangguh. Pada pertandingan yang dimainkan di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao, Selasa malam itu, Timnas Indonesia takluk dengan skor 1-2 dari Cina. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia gagal naik posisi di klasemen sementara Grup C dan tertahan di posisi kelima dengan 3 poin. Meski begitu, skuad Garuda punya peluang cukup besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 lantaran masih memiliki sejumlah pertandingan sisa. Perjuangan Timnas Indonesia di Grup C akan dilanjutkan pada bulan November mendatang. Pada 14 November, pasukan Shin Tae-yong akan menjamu pemuncak klasemen, Jepang di pertandingan kandang. Kemudian pada 19 November, skuad Garuda akan berhadapan dengan raksasa Asia lainnya, Arab Saudi, juga di pertandingan kandang. Meski gagal meraih poin saat hadapi Cina, namun Timnas Indonesia mendapat 3 kabar baik yang diprediksi bisa meningkatkan semangat JIZS untuk lakoni 2 pertandingan berikutnya. Lantas apa sajakah kabar baik tersebut? Untuk mengetahuinya berikut ulasan kehadiran naturalisasi baru. Kabar baik pertama adalah kehadiran pemain naturalisasi baru yang diprediksi bisa membuat kualitas Timnas Indonesia semakin meningkat. Pemain tersebut adalah Kevin Dix, bek milik Copenhagen tersebut disebut bakal jalani proses naturalisasi setelah bertemu dengan Ketum PSSI, Erick Thohir beberapa waktu lalu. Dengan kehadiran Kevin Dix yang kaya pengalaman di Eropa, lini belakang Timnas Indonesia dipastikan semakin kokoh dan bisa mengantisipasi serangan Jepang. Tampil di kandang kabar baik berikutnya yakni Timnas Indonesia yang bakal kembali bermain di kandang sendiri, yakni Gelora Bung Karno. Bukan hanya 1 laga, namun skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia di rumah sendiri. Artinya, Timnas Indonesia tak perlu jalani perjalanan panjang serta bermain di depan pendukung lawan pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Keuntungan bermain di kandang saat bertemu Jepang dan Arab Saudi dipastikan bakal membuat Timnas Indonesia bisa berikan perlawanan serta mencuri poin. Pemain cedera segera pulih. Terakhir adalah kabar baik dari para pemain yang cedera seperti Justin Hubner, Jordi Amat, Eliano Reijnders serta Elkan Bagot. Dengan masa rehat yang cukup lama, para pemain di atas diprediksi bakal tersedia untuk dipanggil Shin Tae-yong dalam laga menghadapi Jepang atau Arab Saudi. Teruntuk Elkan Bagot, bek berusia 21 tahun ini dikabarkan sudah bisa dipanggil Timnas Indonesia setelah proses pemulihannya di klub Blackpool FC berjalan lancar. Bahkan, Elkan Bagot sudah terlihat ikut berlatih dengan Blackpool FC sebelum pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Cina kemarin. Kami sangat senang melihat Elkan kembali berlatih. Cedera tentu menjadi tantangan besar bagi setiap pemain. Namun semangat juang Elkan patut diacungi jempol, ujar pelatih Blackpool FC, Bruce dikutip dari laman klub. Dengan ketambahan Elkan Bagot,
skuad Garuda praktis punya dua raksasa di lini pertahanan yang bakal menahan gempuran Jepang dan Arab Saudi.